Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Nimade Orchideo Ningsari dan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi-materi yang ada pada ujian akhir semester mata kuliah meteorologi tropis. Yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang atmospheric boundary layer, di mana atmospheric boundary layer atau lapisan batas atmosfer ini adalah bagian vertikal atmosfer yang biasanya berada pada titik terendah atmosfer. Lapisan terendah dari troposfer yang dipengaruhi langsung oleh permukaan bumi. Karakternya adalah wilayah yang memiliki gesekan yang sangat kuat dan banyak aliran turbulen sehingga lapisan ini bisa memanjang. Kemudian kita akan beralih pada identifikasi ketinggian ABL. Identifikasi dari ketinggian ABL atau lapisan batas atmosfer ini bisa kita tentukan menggunakan teknik secara langsung seperti radiosonde maupun balon ditambahkan atau tethering balon, di mana tethering balon ini dapat memberikan informasi tentang turbulensi dan profil konsentrasi gas jejak, tetapi terbatas pada kampanye lapangan saja, dan jangkauannya terbatas di bawah 500 meter. Dalam kasus radiosonde, ketinggian ABL dapat ditentukan oleh inversi suhu, penurunan tajam dalam kelembaban, kecepatan angin, dan laju pendakian. Nah, berikut ini adalah seperti yang bisa kita lihat adalah beberapa parameter untuk menentukan ABL itu, ketinggian dari ABL itu sendiri. Yang pertama yaitu dari suhu udara. Kita bisa menentukan ABL dari suhu udara dengan melihat inversi suhu. Pada malam hari atau pagi hari, ketinggian boundary layer dapat ditentukan dengan mencari titik di mana terjadi inversi suhu atau peningkatan suhu dengan ketinggian. Sementara pada siang hari, boundary layer sering mencapai titik di mana suhu udara berubah secara signifikan lebih lambat dengan ketinggian menunjukkan akhir dari lapisan campuran yang turbulen. Lalu yang kedua yaitu ada suhu potensial, di mana pada suhu potensial ini kita melihat profil suhu potensial yang linear yang menunjukkan lapisan campuran. Ketinggian dari di mana suhu potensial mulai meningkat tajam atau inversi potensial menandakan batas atas dari boundary layer atau di mana suhu potensial yang kuat yang berada di luar lapisan campuran menunjukkan bagian atas dari boundary layer. Lalu yang ketiga yaitu angin. Kita bisa menentukan ketinggian dari ABL dengan melihat profil vertikal dari angin, karena perubahan signifikan dalam kecepatan dan arah angin dengan ketinggian atau shear angin sering terjadi di dekat atas boundary layer. Ketinggian di mana perubahan kecepatan angin dengan ketinggian sangat besar seringkali sesuai dengan batas atas boundary layer. Kemudian kita juga harus memperhatikan keberadaan dari low level jet, karena pada malam hari keberadaan low level jet atau peningkatan kecepatan angin pada ketinggian tertentu di atas lapisan yang lebih stabil dapat digunakan untuk menunjukkan batas atas boundary layer. Dan yang terakhir yaitu kelembapan. Kita bisa menentukan ketinggian LBA atau ABL ini dengan profil kelembapan, karena kelembapan itu cenderung menurun dengan ketinggian di dalam boundary layer. Ketinggian di mana kelembapan relatif atau spesifik menurun tajam dapat menunjukkan batas atas boundary layer. Profil kelembapan seringkali menunjukkan lapisan dengan kelembapan tinggi di dekat permukaan dan penurunan yang tajam di atas batas atas boundary layer. Nah, kemudian kita akan beralih pada studi kasus, yaitu studi kasus dari jurnal yang berjudul Identification of Atmospheric Boundary Layer Height over a Tropical Station Using High Resolution Radio Sonde Reflectivity Profiles, Comparison with GPS Radio Occultation Measurements, yang dilakukan oleh Ghost Bashar dan M. Van Ratnam. Di mana pada makalah ini, yaitu penelitinya meneliti tentang karakteristik stasiun tropis Gdanki yang berada pada 13,5 derajat LU dan juga 79,2 derajat PT yang berada di lingkungan pedesaan sekitar 120 km barat laut Chennai, Madras di pantai timur Semenanjung Selatan di India. Dari April 2006 hingga Agustus 2008 menggunakan pengamatan radiosonde resolusi vertikal tinggi jangka panjang untuk pertama kalinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi ketinggian ABL menggunakan parameter yaitu efektivitas radio yang melibatkan informasi suhu dan uap air yang menggunakan radiosonde. Selanjutnya kita akan melihat hasil data dari penelitian tersebut, yaitu yang pertama kita akan melihat hasil data berupa data suhu potensial, suhu virtual potensial, suhu mixing ratio, reflectivity, dan juga grafik gabungan dari kedua parameter tersebut di grafik terakhir, dan juga menunjukkan height atau ketinggian
dari lapisan batas atmosfer itu yang diamati pada 6 Juli 2006, kasus bocoran pada 24 Februari 2007, yaitu pada kasus cuaca musim dingin. Selanjutnya, kita akan melihat hasil data yang kedua dan ketiga, di mana yang kedua menunjukkan profil HAS-N yang diamati oleh radiosonde dan teknik radiosonal. Di mana antara kedua teknik ini terdapat korelasi yang sangat baik, yaitu sebesar 0,92, yang seperti yang diharapkan karena keduanya memiliki informasi yang hampir sama, kecuali untuk informasi R dalam kasus terakhir atau mixing ratio dalam kasus terakhir, dengan standar deviasi hanya 0,33 km, dan korelasi yang baik antara ketinggian yang terdeteksi oleh teknik tradisional tersebut, dan meskipun SD lebih sedikit dari kasus pertama yang menunjukkan bahwa adanya korelasi yang sangat baik antara metode tradisional dan juga metode radiosonde ini. Lalu yang ketiga, kita akan melihat data berupa data yang menunjukkan profil HAS-N yang diamati oleh radiosonde dan Cosmic GPS RO. Di mana pada grafik ini merupakan seperti yang dikatakan tadi, yaitu profil HAS-N yang diamati oleh radiosonde dan Cosmic GPS RO pada tanggal 19 Januari 2007. Gambar di atas menunjukkan profil gradien di N perbandingan yang sangat baik dapat dilihat antara ketinggian ABL dan terdeteksi oleh radiosonde calculated N dan juga Cosmic GPS RO measured N. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa bukan kita, tapi penelitian. Nah, dari sini penelitian ini menyimpulkan bahwa beberapa parameter digunakan untuk menentukan tinggi ABL ini di masa lalu, dan sekarang kami menunjukkan bahwa N juga dapat digunakan untuk tujuan ini. Informasi suhu atau stabilitas dapat digunakan untuk inversi capping, sedangkan uap air dapat digunakan sebagai indikator untuk pencampuran. Secara umum akan ada lebih banyak pencampuran dalam ABL dan pengurangan tajam di atasnya. Selain itu, garis lintang tropis kaya akan kadar air dan seringkali perubahan tajam di dekat ketinggian ABL akan terlihat. Tinggi ABL yang terdeteksi dengan profil N dibandingkan dengan metode tradisional, yaitu dengan DOV dan R selama kondisi meteorologi latar belakang yang berbeda. Secara umum, korelasi yang sangat baik terlihat antara N dan metode tradisional dalam semua kondisi cuaca, menunjukkan bahwa N juga dapat digunakan sebagai parameter untuk mendeteksi ketinggian ABL secara akurat. Lalu yang tambahannya lagi, yaitu di kesimpulan ini ditambahkan oleh penelitinya adalah meskipun profil suhu dan atau kelembapan dapat digunakan untuk mendeteksi ketinggian ABL, kadang-kadang kita dapat melihat bahwa mereka tidak terjadi secara bersamaan. Itu ada beberapa pergeseran ketinggian. Dengan demikian, mereka sangat percaya bahwa seseorang tidak dapat menggunakan kombinasi dari keduanya. Tidak selalu dapat menggunakan kombinasi dari keduanya. Dan karenanya mereka itu menggunakan menggunakan metode bias yang menggunakan N yang berisi kombinasi dari dua hal tersebut. Dan untuk nomor 2, kita akan menginterpretasi untuk melakukan interpretasi terhadap diagram yang ada di samping. Nah, diagram ini adalah sebuah diagram yang menunjukkan spektrum bilangan frekuensi untuk OLR, yaitu outgoing long wave radiation, di mana di sini yaitu dibagi dengan estimasi latar belakang yang menggunakan warna merah sesuai dengan penelitian dari Gladys. Biasanya diagram ini digunakan untuk memonitoring dan menganalisis variabilitas tropis atau gelombang tropis seperti misalnya MGO atau Madden-Julian Oscillations, gelombang Kelvin, gelombang equatorial Rossby, dan juga mixed Rossby gravitational. Kemudian kita akan melihat berbagai parameter yang ada dalam grafik tersebut. Yang pertama yaitu adalah CPD atau cycles per day yang menunjukkan banyaknya frekuensi siklus per harinya. Dan merupakan di sini CPD ini sebagai y-aksis atau sumbu y-nya. Sementara untuk x-aksis ini merupakan zonal wave number atau bilangan gelombang zonal. Yang mana di sini ada skalanya dari min 20 sampai plus 20. Untuk positifnya ini semakin dia positif berarti dia mengarah ke timur, sementara untuk negatifnya dia semakin negatif berarti dia mengarah ke barat. Dan untuk dari spektrum warnanya sendiri, jika ia makin pudar seperti yang ada di sini, semakin pudar maka artinya daya atau intensitas dari OLR itu semakin rendah. Sementara kalau di sini berarti semakin tinggi.
Kemudian kita bisa lihat berbagai macam fenomena yang ada di sini, yaitu fenomena yang pertama itu MGO, di mana MGO ini adalah sebuah fenomena intramusiman yang terjadi dengan periode antara 30 sampai dengan 90 hari. Di sini terlihat bahwa zona wave number dari MGO ini yaitu sebesar 0 sampai dengan 9, sementara CPD-nya yaitu bisa antara 0,01 sampai dengan 0,06. Lalu di sini ada gelombang Kelvin, di mana gelombang Kelvin ini jika kita lihat gelombang Kelvin ini punya durasi, yaitu durasinya antara 2,5 sampai dengan 20 hari. Dan untuk zona wave numbernya itu adalah dari 0 hingga 14. Dan untuk CPD-nya sendiri, frekuensi dari CPD-nya yaitu adalah dengan 0,05 sampai dengan 0,40. Sementara untuk equatorial Rossby di sini, kita bisa melihat equatorial Rossby ini bahwa CPD-nya yaitu adalah CPD-nya 0,00 sampai dengan 0,010, sementara untuk yang siklus dari equatorial Rossby ini sendiri yaitu adalah sekitar 9,7 sampai dengan 72 hari. Sementara itu zona wave numbernya yaitu 0 sampai dengan 10, ya berarti dia itu mengarah ke arah barat. Tambahan sedikit, untuk MCO-nya dia mengarah ke timur, sementara Kelvin juga mengarah ke timur, terlihat dari zona wave number-nya. Dan untuk MGO ini, dia punya siklus dari 30 sampai dengan 90 hari. Dan untuk MRG, DD ini, yang dilambangkan dengan kotak berwarna ungu, yaitu MRG adalah Mixed Rossby Gravity / Tropical Depression. Di sini kita bisa lihat bahwa siklus atau periode yang dimiliki oleh MRG ini adalah 0,40 sampai dengan 0,10 untuk CPD-nya. Sementara untuk hari dia berlangsung itu adalah 2,5 sampai dengan 10. Dan itu bilangan zona wave number-nya itu adalah 0 sampai dengan -20. Sedikit tambahan untuk parameter yang ada pada grafik ini, itu mengapa parameter ini penting untuk kita ketahui. Yang pertama, yaitu kita melihat dari parameter gelombang tropisnya itu. Dari MGO atau Madden-Julian Oscillation sendiri, yang disebutkan dengan kotak hitam. Madden-Julian Oscillation ini penting karena biasanya Madden-Julian Oscillation ini dapat menghasilkan kenaikan maupun penurunan curah hujan pada area yang dilewatinya maupun area yang sedang dihinggapinya. Dan kemudian untuk Kelvin Waves sendiri, Kelvin Waves itu bergerak ke arah timur laut dan berpengaruh pada dinamika atmosfer dan lautan tropis. Sementara Equatorial Rossby Wave sendiri itu berkontribusi terhadap siklogenesis tropis, terutama di cekungan India dan Pasifik Barat. Dan gelombang ini juga berpengaruh pada pola cuaca tropis. Sementara untuk Mixed Rossby Gravity dan Tropical Disturbance sendiri adalah gelombang yang berpengaruh pada perkembangan sistem tekanan rendah dan badai tropis. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang teknik Dvorak. Teknik Dvorak yaitu adalah teknik atau metode yang digunakan untuk memperkirakan intensitas siklon tropis dengan menganalisis pola citra satelit dan suhu puncak awan inframerah, dan memberikan perkiraan intensitas dalam hal satuan intensitas atau bilangan T yang berkisar dari 1 hingga dengan 8. Teknik ini dikembangkan oleh Fernand Dvorak pada tahun 1970-an. Nah, kemudian kita akan lanjut untuk menjelaskan tahap-tahap dari menggunakan teknik Dvorak ini. Di mana pada dasarnya teknik ini melibatkan yang pertama langkah-langkah seperti pertama itu menemukan pusat badai, yang kedua menetapkan pola awan misalnya seperti pola mata, geser, pendek, melindung, padat, pusat dan lain, kemudian membuat pengukuran dari citra satelit, menetapkan nomor T dan memperkirakan intensitas arus atau current intensity dengan mengikuti aturan atau batasan yang ditentukan oleh teknik. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat di sini. Yang pertama adalah identifikasi sistem dan mata badai, di mana pada tahap ini kita akan melakukan identifikasi dan analisis tentang adanya sistem cuaca yang mungkin berkembang menjadi siklon tropis.
Sistem ini biasanya tampak sebagai gangguan tropis dengan awan konvektif yang terorganisir di sekitar pusat tekanan rendah. Yang kedua itulah analisis pola awal, yaitu kita akan menentukan pola awan yang sudah ada menggunakan salah satu dari beberapa tipe pola dasar yang diidentifikasi dalam teknik Dvorak. Yang pertama yaitulah curve band pattern atau pola pita melengkung, di mana pola ini adalah awal pembentukan siklon yang terlihat sebagai pita awan melengkung yang mengelilingi pusat. Yang kedua adalah shear pattern atau pola geser, pola di mana di pusat siklon terlihat terpisah dari awan konvektif utama akibat geseran angin. Yang kedua, Central Dense Overcast, CDO pattern, atau pola awan padat pusat. Di pusat siklon ditutupi oleh awan tebal yang padat. Dan juga I pattern, yaitu di mana sirika siklon merupakan sirika siklon tropis yang kuat. Di mana pusat siklon terlihat sebagai mata yang jelas dikelilingi oleh dinding mata awan konvektif. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat gambar di sini yang menunjukkan pola-pola awan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini ada curve band, primary pattern type, curve band air only, CDO pattern type, phase only, dan juga shear pattern type. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini ada gambarannya dan bagaimana juga pembentukannya dan juga bagaimana intensitasnya itu sesuai dengan polanya. Dan kemudian kita akan melanjutkan ke langkah yang berikutnya, yaitu pengukuran T, di mana kita akan menganalisis pengukuran T number atau nomor T untuk menggambarkan tingkat intensitas siklon, di mana nomor T ini memiliki skala dari 1 hingga 8, di mana 1 atau 1.0 yaitu skala yang rendah yang menggambarkan tingkat intensitas yang lemah, dan juga T8 yaitu menggambarkan siklon yang sangat kuat. Lalu setelah kita melakukan pengukuran T, kita akan melihat perkembangan dan pelemahan dari siklon itu. Kita akan menganalisis atau evaluasi perubahan dalam struktur awan dan pola siklon untuk menentukan apakah siklon sedang berkembang atau melemah. Nah, hal ini itu penting untuk memperkirakan tren intensitas ke depan. Dan selanjutnya yaitu penyesuaian data. Di tahap penyesuaian data ini, kita akan menganalisis menggunakan aturan tabel standar dalam teknik Dvorak untuk menyesuaikan nilai T berdasarkan perubahan yang terlihat pada pola awan dan faktor lingkungan lainnya. Seperti lihat di sini adalah gambar dari T1 sampai dengan T8 beserta dengan gambar siklonnya itu secara visual. Dan setelah itu kita akan mengestimasi intensitas atau current intensity dari siklon tersebut yang bisa kita lihat pada tabel di sini. CT number-nya dari 1 hingga 8 dan juga ada kecepatan angin dari di knots, miles per hour dan juga kilometer per hour, dan juga pressure itu tekanannya. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari teknik Dvorak, maka kita akan lanjut untuk mempelajari MCC dan MCS. Apa itu MCC? MCC adalah singkatan dari Mesoscale Convective Complex, sementara MCS adalah singkatan dari Mesoscale Convective System. Di mana definisinya yaitu MCS ini adalah sebuah konvektif multiseluler yang terorganisir dan ditandai dengan perisai awan stratiform ke menengah atas yang luas dan dapat bertahan selama beberapa jam hingga 1 hari. Sementara MCC adalah bentuk khusus dari MCS yang memiliki ukuran lebih besar dan lebih terorganisir daripada MCC, lebih terorganisir dengan baik, dan dikenal karena puncak awan yang berbentuk kuas lingkaran, tahan lama, dan juga sangat dingin. Nah, selanjutnya kita akan mengenal ciri atau kriteria dari MCS dan MCC menurut Maddox pada penelitiannya tahun 1980. Untuk MCS sendiri, bentuk luasnya biasanya itu mencakup area yang lebih besar dari 100 km persegi. Durasinya bertahan lebih dari 1 jam, seringkali selama beberapa jam hingga setengah hari. Strukturnya dapat terdiri dari beberapa sel badai yang saling berinteraksi. Sementara untuk MCC sendiri, seperti yang sudah bisa kita lihat pada gambar di atas, yaitu MCC itu memiliki ukuran dan temperatur yang mencakup setidaknya itu 50.000 km persegi untuk area interior cold cloud region-nya atau area dalam angin yang dingin, sementara untuk continuous cold shield-nya itu adalah perisai awan dingin yang kontinu itu harus memiliki area yang lebih atau sama dengan 100.000 km persegi.
Dimana yang continuous dan interior ini kita bisa lihat tabel itu dilambangkan dengan A dan B. Untuk A suhunya itu harus kurang dari atau sama dengan minus 32 derajat Celcius, sementara B itu harus kurang atau sama dengan minus 52 derajat Celcius. Untuk durasinya itu, struktur dari MCC setidaknya harus bertahan selama 6 jam. Dan simetrinya itu bentuk harus hampir simetris dengan dalam citra satelit inframerah. Ya, evolusi MCC biasanya berkembang di malam hari dan dapat menghasilkan cuaca buruk seperti hujan, lebat, angin kencang, dan tornado. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi MCC. Nah, berikut adalah cara mengidentifikasi MCC atau Mesoscale Convective Complex. Berikut adalah alat atau sumber data yang bisa digunakan, antara lain yaitu citra satelit inframerah dan juga citra satelit geostasioner. Di mana citra satelit inframerah ini digunakan untuk mengukur suhu puncak awan yang sangat penting dalam mengidentifikasi daerah konvektif yang kuat. Sementara satelit cuaca geostasioner ini digunakan untuk melakukan pengamatan terus-menerus dan real-time terhadap perkembangan awan. Satelit geostasioner ini antaranya itu stasiun GOES, seperti contohnya itu Geostationary Operational Environmental Satellite, nah dan sebagainya. Satelit inframerah itu juga banyak, misalnya seperti Himawari. Nah, berikut juga adalah langkah-langkah untuk mengidentifikasi MCC. Secara singkat, langkahnya itu adalah analisis suhu puncak awan, penentuan ukuran bentuk, pemantauan durasi, dan juga validasi dan verifikasi. Yang pertama, untuk analisis suhu puncak awan, itu kita bisa melihat analisis citra infrarednya. Cari area dengan suhu puncak awan yang sangat rendah, biasanya kurang dari itu sama dengan minus 32 derajat Celcius atau lebih rendah. Area ini menunjukkan awan tinggi dan konvektif. Pengamatan citra visible untuk konfirmasi struktur awan pada siang hari. Yang kedua yaitu penentuan ukuran dan bentuk. Untuk penentuan ukuran dan bentuk ini kita harus menggunakan citra infrared atau inframerah untuk mengukur area awan dengan suhu puncak yang seperti yang sudah kita analisis tadi, yaitu kurang atau sama dengan minus 32 derajat Celcius dan juga kurang atau sama dengan minus 52 derajat Celcius. Kita harus memastikan atau menyesuaikan ukuran dan bentuk awan yang kita lihat pada satelit ini dengan kriteria Maddox yang seperti yang sudah kita jelaskan pada slide sebelumnya. Nah, setelah itu kita akan melakukan pemantauan durasi, di mana kita akan memantau evolusi sistem konvektif menggunakan rangkaian citra IR atau animasinya setiap 30 menit hingga 1 jam. Perhatikan apakah struktur awan bertahan selama setidaknya yaitu selama 6 jam. Yang terakhir adalah validasi dan juga verifikasi, di mana pada tahap akhir ini yaitu kita harus mengkombinasikan data pendukung, yaitu berupa data-data dari stasiun cuaca yang ada di daerah sekitar, stasiun cuaca darat, radar, maupun juga modul atmosfer untuk mengkonfirmasi keberadaan dan potensi dampak MCC dan juga MCS. Nah, selanjutnya kita juga bisa melakukan validasi, identifikasi data dengan data curah hujan atau produk konvektif lainnya untuk memastikan bahwa area tersebut memang merupakan sistem konvektif besar. Selanjutnya adalah studi kasus. Nah, untuk studi kasus kali ini, saya mendapatkannya dari jurnal yang berjudul Estimasi Curah Hujan Akibat MCC Menggunakan Metode CSTM atau Modified Convective Stratiform Technique. Studi kasus MCC Sulawesi 15-16 Maret 2018 yang ditulis oleh Winona Puspabetari, Aris Kristianto, dan Denny Septiadi. Untuk lokasi dari penelitian ini yaitu berada di Sulawesi dengan batasan koordinat untuk kejadian MCC berada di 3 derajat LU sampai dengan 118 derajat BT dan 3 derajat LU sampai dengan 120 derajat BT. Untuk waktu penelitian bertepatan dengan kejadian MCC di Sulawesi yaitu pada tanggal 15 sampai dengan 16 Maret. Studi kasus. Selanjutnya kita akan melanjutkannya pada studi kasus, di mana untuk studi kasus kali ini saya mengambil dari jurnal yang berjudul Estimasi Curah Hujan Akibat MCC Menggunakan Metode CSTM atau Modified Convective Stratiform Technique. Studi kasus MCC Sulawesi 15-16 Maret 2018. Yang ditulis oleh Winona Puspabetari dan juga Aris Kristianto dan juga Denny Septiadi.
Untuk lokasi penelitian ini yaitu berada di Sulawesi dengan batasan koordinat untuk kejadian MCC berada di 3 derajat LU sampai dengan 118 derajat BT dan 3 derajat LU sampai dengan 120 derajat BT. Untuk waktu penelitian bertepatan dengan kejadian MCC di Sulawesi yaitu pada tanggal 15 sampai 16 Maret 2018. MCC ini pernah diteliti sebelumnya pada penelitian Setiadi dan Nugraha pada tahun 2020. Data yang digunakan pada penelitian ini meliputi seperti yang sudah bisa kita lihat di gambar yaitu data satelit Himawari kanal infrared untuk input proses identifikasi fenomenanya, dan kemudian data satelit Himawari lagi dalam format set untuk input dalam proses pengolahan estimasi curah hujannya dan menggunakan metode CSTM seperti yang sudah disebutkan. Lalu yang ketiga yaitu data curah hujan satelit GSMAP yang digunakan sebagai data perbandingan estimasi curah hujan yang dihasilkan oleh dari metode CSTM. Dan yang terakhir itu data curah hujan satelit JPM, di mana data ini digunakan sebagai data perbandingan estimasi curah hujan yang dihasilkan dari metode CSTM. Nah, untuk step-step atau langkah-langkah yang dilaksanakan dalam studi kasus kali ini, itu antara lain langkah yang atau metode yang digunakannya secara singkat meliputi identifikasi MCC, kemudian identifikasi wilayah sebaran hujannya, dan juga estimasi curah hujan. Nah, langkah yang terlebih dahulu adalah mengidentifikasi kejadian MCC menggunakan kriteria Maddox tahun 1980. Nah, relevan dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sistem awan yang telah dikonfirmasi sebagai MCC kemudian diidentifikasi wilayah sebaran hujannya. Setelah mengetahui wilayah kejadian hujan, dilakukan estimasi curah hujan di beberapa titik di wilayah kejadian hujan MCC menggunakan metode CSTM. Hasil estimasi metode CSTM kemudian dibandingkan dengan data curah hujan satelit GSMAP dan juga JPM dikarenakan ketidaktersediaan data curah hujan observasi AWS di lingkungan kejadian MCC. Nah, berikut adalah beberapa data yang saya ambil dari jurnal tersebut, beberapa hasil olahan data dari jurnal tersebut. Yang pertama kita bisa lihat di sini adalah data dari step pertama yaitu data dari identifikasi MCC, di mana pada bagian ini dilakukan identifikasi MCC dengan melihat sebaran awan dan karakteristik fisiknya berdasarkan data yang didapat dari citra satelit Himawari 8 kanal IR. Pada pukul 17 sampai 18.00 UTC, sistem awan MCC ini terlihat tumbuh dan mulai memasuki fase inisiasi ditandai dengan adanya pembentukan sistem awan sirkular dan penurunan suhu selimut awan menjadi kurang dan sama dengan minus 34 derajat Celcius. Dan kemudian, yaitu inilah data dari step kedua, merupakan data di mana dilakukan identifikasi sebaran kejadian hujan akibat MCC menggunakan data satelit GSMAP dan juga JPM, sehingga akan terlihat sebaran intensitas curah hujan secara spasial di wilayah kejadian MCC. Secara umum terlihat pada gambar bahwa intensitas tertinggi dengan rentang 20 sampai 100 mm per jam berada di lautan dekat wilayah provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan untuk hujan dengan intensitas ringan yang terjadi di daratan dominan berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan juga Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan yang terakhir yaitulah ini, estimasi curah hujan. Inilah tabel yang didapatkan dari step ketiga ini, dari langkah estimasi curah hujan. Pada bagian ini dilakukan perhitungan estimasi curah hujan di beberapa titik lokasi kejadian hujan MCC yang dibagi menjadi dua lokasi, yaitu di laut yang mewakili intensitas curah hujan lebat dan di darat yang mewakili intensitas curah hujan ringan. Secara umum untuk intensitas curah hujan yang dihasilkan di berbagai titik oleh metode CSTM ini, curah hujan satelit GSMAP dan data curah hujan satelit JPM memiliki intensitas yang tinggi saat fase matang dari MCC. Selain itu, jika nilai intensitas curah hujan di seluruh titik dijumlahkan, maka akan menghasilkan intensitas curah hujan lebat dengan rentang 50 sampai dengan 100 mm per hari. Nah, mungkin saya mohon maaf di sini karena mungkin ini sebenarnya ada harus ada tabel lagi satu tapi saya tidak sertakan. Nah, lanjut ke kesimpulan dari jurnal ini. Selain kesimpulan dan hasil studi yang didapatkan dari jurnal ini yaitu adalah yang pertama, data GSMAP menghasilkan intensitas curah hujan spasial yang lebih tinggi dibandingkan data satelit JPM. Sedangkan data satelit JPM menghasilkan sebaran kejadian hujan yang lebih luas dan sesuai dengan luasan sistem awan MCC dibandingkan dengan data satelit GSMAP.
Lalu, yaitu kesimpulan yang kedua adalah estimasi curah hujan yang dihasilkan oleh metode CSTM menghasilkan nilai yang underestimate dibandingkan dengan data curah hujan satelit GSMAP dan juga GPM. Dikarenakan metode CSTM ini yang memisahkan komponen konvektif dan stratiform tidak cocok digunakan untuk menghitung intensitas curah hujan yang dihasilkan oleh MCC yang merupakan gabungan dari sel konvektif tunggal. Nah, studi kasus dari jurnal ini mungkin merupakan salah satu dari studi kasus yang di mana kita bisa melihat pengaplikasian dari langkah-langkah yang sudah kita jelaskan yang sudah kita pelajari pada sebelumnya, yaitu dengan menggunakan satelit inframerah dan juga dengan menentukan kriteria fisik seperti suhu, ukuran, durasi, dan kriteria lainnya untuk mengidentifikasi MCC atau mesoscale convective complex ini. Di sini adalah sebuah contoh produk hasil olahan dari satelit inframerah, yaitu satelit Himawari pada kasus ini, yang dapat mengidentifikasi MCC berdasarkan suhu puncak awannya. Nah, yang dijelaskan seperti pada jurnal yang kita bahas sebelumnya ini tidak hanya suhu puncak awan, tapi sebenarnya ada berbagai macam kriteria lainnya yang dipertimbangkan tetapi tidak dimasukkan, yaitu seperti kriteria ukuran, kriteria seperti simetris dan juga durasi, yang tentunya adalah kriteria yang penting untuk menentukan apakah itu merupakan MCC atau tidak. Dan selanjutnya kita juga bisa melihat apakah bagaimana kaitan itu dari curah hujan dan juga MCC itu sendiri. Dan meskipun studi kasus ini dari jurnal ini tidak bertujuan untuk mengkorelasikan antara kedua hal tersebut, tapi dari sini kita bisa melihat korelasi antara kedua hal tersebut. Nah, selanjutnya di pembahasan terakhir kita akan membahas tentang grafik yang ada pada gambar di sini. Kita akan melakukan analisis, interpretasi, dan juga perakiraan di wilayah sekitar Indonesia sesuai dengan data yang ada pada gambar di samping ini. Tapi apakah gambar di samping ini? Gambar di samping ini merupakan sebuah gambar yang menunjukkan analisis OLR atau Outgoing Long Wave Radiation selama 7 hari dan prediksi JFS to Climate Forecast System untuk periode yang berbeda. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, OLR yang rendah ini ditunjukkan dengan warna biru. Sementara OLR yang lebih tinggi ditunjukkan dengan warna kuning sampai dengan kecoklatan. Di mana untuk warna hijau dan biru ini biasanya terkait dengan peningkatan aktivitas konvektif dan juga hujan. Sedangkan OLR yang berada di warna coklat menunjukkan area dengan aktivitas konvektif atau langit yang cerah. Selain itu, gambar ini juga menunjukkan beberapa fitur gelombang dan tropis seperti MGO, Kelvin, dan juga equatorial Rossby waves. Seperti yang bisa kita lihat di sini, MGO, Kelvin, dan equatorial Rossby waves yang ditunjukkan dengan garis yang berwarna sesuai dengan variabel atau parameternya itu. Untuk MGO ini ditunjukkan dengan garis berwarna hitam, sementara untuk Kelvin dengan garis berwarna biru, dan juga untuk equatorial Rossby ditunjukkan dengan garis berwarna merah. Dan ini adalah low atau daerah rendah ditunjukkan dengan garis berwarna ungu. Nah, berikut adalah analisis observasi dan prediksi dari gambar di samping. Untuk periode 29 Mei sampai dengan hingga 4 Juni, observasi menunjukkan area dengan OLR rendah di sekitar bagian tengah Indonesia, yang menunjukkan adanya aktivitas konvektif yang signifikan. Pada MGO dan Kelvin waves diindikasikan oleh garis-garis hitam dan biru di wilayah ini menunjukkan adanya pengaruh kuat dari gelombang-gelombang ini pada cuaca lokal. Nah, selanjutnya yaitu pada periode 5 Juni sampai dengan 11 Juni, aktivitas konvektif ini masih terlihat di sekitar Indonesia bagian tengah meskipun sedikit berkurang dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Gelombang Kelvin masih terlihat di wilayah ini menunjukkan keberlanjutan aktivitas gelombang tropis. Nah, sementara periode 12 Juni sampai dengan 18 Juni itu merupakan aktivitas konvektif kembali meningkatkan di bagian tengah Indonesia, terutama di wilayah Kalimantan dan juga Sumatera. Keberadaan gelombang Kelvin masih terdeteksi. Ada tanda-tanda peningkatan pengaruh gelombang MGO. Sementara itu, selanjutnya kita lanjut pada periode 19 Juni sampai dengan 25 Juni. Di sini ini terlihat bahwa
aktivitas konvektif mulai menurun di sebagian besar wilayah Indonesia dengan OLR yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Pengaruh gelombang tropis seperti MGO dan Kelvin Waves masih terlihat, tetapi tidak sekuat yang sebelumnya. Sementara itu, untuk 26 sampai dengan 2 Juli ini, prediksi menunjukkan aktivitas konvektif yang signifikan di sekitar Indonesia bagian tengah, terutama di wilayah Kalimantan dan juga Sumatera. Pengaruh gelombang tropis seperti MGO dan Equatorial Rossby Waves diindikasikan dengan garis-garis merah. Prediksi 3 Juli sampai dengan 9 Juli, aktivitas konvektif diprediksi berlanjut di bagian tengah Indonesia dengan pengaruh gelombang tropis yang masih signifikan. Pengaruh MGO dan Equatorial Rossby sendiri masih terlihat jelas di wilayah ini. Nah, selanjutnya untuk 10 Juli sampai dengan 16 Juli, aktivitas konvektif di wilayah Indonesia bagian tengah diprediksi menurun. Tapi masih ada area dengan OLR rendah, pengaruh MGO dan gelombang tropis lainnya tetap ada. Lalu kemudian yang terakhir itu prediksi 17 Juli sampai dengan 23 Juli, itu aktivitas konvektif diprediksi menurun lebih lanjut di wilayah Indonesia, dengan area OLR rendah yang semakin berkurang. Gelombang tropis seperti MGO dan IR masih mempengaruhi wilayah ini, tetapi dengan intensitas yang lebih rendah. Seperti kalau misalnya kalian lihat ini, di sini adalah sebuah pola di mana dari biru ini kemudian semakin bergerak dan bergerak ke timur dan juga semakin menghilang seiring dengan pengamatan dan waktu yang berjalan. Dan juga untuk perbedaan gradien ini sendiri sudah mulai menipis. Dari yang awalnya itu terlihat perbedaan antara gradien hijau, biru, dan juga coklat, kuning, dan sebagainya menjadi gradien yang lebih memudar, menandakan bahwa aktivitas gelombang tropis dan juga aktivitas OLR sendiri itu sudah semakin melemah dari waktu ke waktu. Nah, dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa aktivitas konvektif di wilayah Indonesia sangat dipengaruhi oleh gelombang tropis seperti MGO, Kelvin Waves, dan Equatorial Rossby Waves. Prediksi CMS menunjukkan tren penurunan aktivitas konvektif di wilayah ini dan akhir Juni hingga akhir Juli. Pemahaman tentang interaksi antara gelombang tropis ini sangat penting untuk memperkirakan cuaca dan potensi bencana yang terkait konveksi di wilayah Indonesia. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya Niwadi Ausidia Warsari mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah mau menyempatkan waktu dan perhatiannya untuk mendengarkan presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan baik kata maupun kesalahan pada data yang sudah saya sajikan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.